Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas dier. Ya saudara sekalian, kita baru saja acara tuh refleksi 8 tahun Indonesia, reuni kami yang kelima, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Banyak tokoh yang hadir, tadi bisa dilihat di siaran langsung kita selama 3 jam. Nah sekarang ada beberapa tokoh yang masih di tempat. Trio Bandung ya kan, bukan trio ya, bukan 2 Bandung, 1 Jawa Tengah. Jadi ada Kang Rizal Fadila. Silakan Kang Rizal, kita bicara bukan kami tapi bicara tentang perkembangan atau breaking news ijazah yang kelihatannya tidak asli. Gitu. Silakan Kang Rizal. Siap, terima kasih Bang Refli. Yang pertama bahwa memang awalnya Jokowi sangat sulit menunjukkan ijazah miliknya yang diklaimnya asli, gitu kan, susah sekali sampai mengatakan bahwa ia akan menunjukkannya kalau ada perintah dari pengadilan. Akan tetapi ternyata terakhirnya ini ijazah itu konon sudah disita oleh Polda Metro Jaya, gitu kan, disita bukan hanya ijazah S1 UGM tapi juga ijazah SMA. Nah, karena sudah disita, maka kita desak sekarang bahwa pihak Polda Metro Jaya mengumumkan kepada publik, kepada seluruh rakyat bangsa Indonesia, ini loh gitu yang dipertanyakan, yang telah menimbulkan kepenasaran publik tentang ijazah Joko Widodo. Sehingga dengan begitu rakyat bisa menilai sekarang. Silahkan saja mau diteliti karena sudah diumumkan secara resmi oleh pihak Polda Metro Jaya. Dan itu konsekuensi logis bahwa ijazah tersebut sudah disita oleh pihak Polda Metro Jaya. Nah kemudian bahwa soal status ijazah ini yang semakin nanti akan terkuak begitu, bahwa dugaan publik, keyakinan publik ya, berdasarkan hasil polling ya, dari beberapa pihak termasuk RH Channel yang juga melakukan polling, itu menambah keyakinan bahwa masyarakat itu prosentasenya tinggi, 80%, 90% bahkan yang meyakini bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu gitu. Jadi ada 2 domain di sini, domain academic intellectual exercise itu yang tadi juga saya dengar di launch gitu kan, soft launching buku Jokowi's white paper. Saya kira itu adalah intellectual academical exercise gitu ya. Yang kemudian ya saya juga bikin buku yang bernuansa social political exercise, analisis tentang bagaimana aspek sosial, aspek politik dan juga aspek hukum berkaitan dengan ijazah Joko Widodo. Dan konklusinya sebenarnya komplement satu dengannya, Joko Widodo itu palsu. Saya kira justru sekarang Joko Widodo lah yang harus membuktikan keasliannya. Kalau dulu siapa yang membuktikan palsu harus membuktikan, sekarang tidak gitu. Sekarang sudah terbukti secara akademik, secara ilmiah maupun secara penilaian publik bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu. Makanya semakin kepepet ini Pak Joko Widodo ini gitu ya. Dan kalau sudah akhirnya ujungnya bisa terbukti tentang kepalsuannya, ya sekarang proses peradilan. Jadi Joko Widodo harus siap-siap gitu kan untuk diproses. Jadi tuntutan publik, hukum, adili Joko Widodo melalui ijazah palsu ini sudah dekat gitu ya. Dan akan sampai kepada proses memang layak untuk dihukum. Jadi segala kekeliruannya, segala kejahatan politiknya selama 10 tahun itu dibuka kuncinya melalui ijazah palsu. Berikutnya akan banyak lagi temuan-temuan mengenai kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Joko Widodo. Sehingga akhirnya kalau orang teriak hukum mati, hukum gantung, itu sebetulnya bukan hanya angan-angan, tapi itu adalah hukuman masyarakat mengenai perilaku yang tidak sehat, perilaku yang jahat, perilaku yang menipu, perilaku yang membohongi publik
berdasarkan atas jabatan dan dokumen yang dimilikinya. Saya kira kita sangat yakin betul proses ini sedang menuju ke penguakan status ijazah Joko Widodo yang akan terbukti palsu, dan itu akan membawa atau menyeretnya ke proses peradilan dan penghukuman atas upaya buruk membohongi masyarakat selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Oke, makasih Kang Rizal. Korban berikutnya, silakan Bangun Sutoto ya. Jadi Bangun Sutoto ini termasuk yang sini, sebelah sini. Nah, nih, sebelah sini. Yang bertanggung jawab untuk mengadakan kegiatan launching buku yang ada di UC UGM, yaitu University Club. Dan kemudian barangkali Anda bisa menceritakan kronologis kejadiannya. Hampir saja tidak jadi, tapi akhirnya jadi di Cafe Boulevard, ya kan? Boulevard itu kan yang I don't know why you said goodbye. Oke, silakan Boulevard. Oke, terima kasih Bung Refli Harun. Keren, cadas. Jumpa lagi. Baik, teman-teman dimanapun saja berada, sebagaimana barangkali yang sudah teman-teman semua saksikan, bahwa kemarin tanggal 17 Agustus 2025 kita seluruh rakyat bangsa Indonesia memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Namun ternyata kita masih terjajah. Kita belum merdeka. Kita masih terjajah oleh bangsa kita sendiri. Di antaranya adalah kita masih terjajah untuk kebebasan menyuarakan pendapat berdasarkan data dan fakta. Baik, Bung Refli dan teman-teman semua, hari ini tadi kami meskipun dengan berbagai macam tantangan, berbagai macam intimidasi, namun bisa dibilang sukses menyelenggarakan soft launching buku dari Bang Rismon, Mas Roy dan Mbak Tifa, ya, Jokowi's White Paper. Ada satu kisah yang menarik dan sekaligus ini bisa menjadi sebuah refleksi sekaligus juga menjadi catatan untuk kita semua ke depan, khususnya kepada para petinggi pimpinan Universitas Gadjah Mada, tempat kami bersama-sama menyelesaikan studi di kampus biru. Sampai dengan tadi malam, pihak UC sudah mengizinkan untuk kami hari ini tadi mengadakan acara soft launching buku tersebut. Dari pihak keamanan internal juga sudah siap untuk membersamai, mendampingi, dan juga dari pihak kepolisian kami memberitahukan acara tersebut juga mereka sudah menerima dan memberikan support. Namun baru tadi pagi ternyata ada rapat mendadak di internal manajemen UC UGM sehingga pada pukul 9 apa yang sudah kami rencanakan, apa yang sudah kami penuhi persyaratannya sebagai mana layaknya booking tempat ternyata dibatalkan sepihak. Dan setelah kami berupaya untuk memilih tempat alternatif selain di UC, namun karena memang sebagian teman-teman dan juga media sudah berkumpul di sana, akhirnya kami sepakat untuk tetap mengadakan di lokasi tersebut meskipun hanya di teras, ya, kafe di UC UGM. Sampai akhirnya kemudian kami melaksanakan di bagian depan, bagian dalam. Nah, begitu kami tadi mulai acara, dan ini yang patut disesalkan dan sangat disayangkan pada saat salah satu dari wakil yang kemudian kami minta untuk memimpin doa, lampu dimatikan, AC dimatikan, dan betul-betul suatu catatan yang buruk, ya, bagi nama baik UGM sendiri dan juga untuk kita semuanya. Kemudian begitu kami juga sudah mulai memberikan kesempatan kepada 3 penulis buku tersebut memaparkan apa yang menjadi catatan dari mereka, ternyata waktu dibatasi, ya, hanya 15 menit. Nah, sampai akhirnya kami tawar sampai dengan pukul 15.30,
Dan itu pun betul-betul kami berulang kali diingatkan untuk segera mengakhiri. Bahkan tadi sebelum mulai acara, spanduk juga dilarang oleh pihak manajemen UC untuk dipasang. Buku pun juga diminta untuk tidak ditampilkan di atas meja. Ya, jadi buku saja tidak boleh ditampilkan di atas meja. Bahkan yang menurut kami juga menggelikan adalah kami foto menggunakan banner itu pun juga harus di luar komplek UGM. Nah, ini suatu hal yang menggelikan, di mana kami sebagai alumni UGM juga menyayangkan. Dan sekali lagi ini menjadi sebuah catatan untuk kita bersama bahwa meskipun kita sudah merdeka dari penjajahan fisik 80 tahun yang lalu diproklamirkan oleh Insinyur Soekarno, tetapi kita belum merdeka untuk menyampaikan pendapat, merdeka untuk kemudian menyampaikan data dan fakta yang kemudian ditulis dalam sebuah buku yang itu kemudian akan menjadi legacy bagi kita semuanya, khususnya Bang Rismon, Mas Roy dan juga Mbak Tifa. Oke, sekali lagi jangan sampai padam meskipun tadi listrik dipadamkan, jangan sampai padam meskipun tadi AC juga dipadamkan. Keberanian, kejujuran tetap akan menyala di mana saja. Dan terakhir, kalau ada pepatah, jika Anda ingin mengubah dunia, maka tulislah buku. Demikian, merdeka, merdeka, merdeka. 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 Ya, terima kasih Saudara Bangun Sutoto. Itu alumni, itu termasuk alunan ya. Alumni asli UGM Tenanan. Bukan, sorry. Alumni UGM Tenanan. Nah, jadi disingkat alunan. Nah, berikutnya adalah Safri Sofian. Beliau adalah aktivis dari Bandung juga. Koordinator Presidium Jabar. Koordinator Presidium kami Jabar di sini. Ya. Jadi beliau ingin menyampaikan sesuatu tentang kami dan juga tentang rencana mengadakan diskusi membedah korupsi Jokowi atau apapun yang ingin disampaikan. Silakan. Baik. Ya. Terima kasih Bung Refli Harun, keren cadas. Saya kebetulan menulis juga refleksi tentang 80 tahun kemerdekaan Indonesia dan sudah dimuat oleh beberapa media pada tanggal 17 Agustus 2025. Nah, dalam kesempatan ini saya akan sampaikan tulisan tersebut yang saya beri judul demikian, 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Prabowo ingin persatuan, Jokowi ingin pecah belah. Ya. Ini saya tulis tanggal 17 pada saat pidatonya Prabowo menggebu-gebu di DPR. Cara Jokowi menyembunyikan ijazahnya dan mengadukan orang yang mencari tahu ijazahnya ke Polda dapat memicu kontroversi dan mempengaruhi persatuan masyarakat. Sejak 4 tahun yang lalu, Jokowi tidak transparan terhadap ijazahnya yang padahal pada pengadilan pidana Bambang Tri dan Gus Nur ya, di Solo tentang keaslian ijazahnya itu seharusnya dia perlihatkan sehingga tidak berlarut kasusnya sampai sekarang. Menyembunyikan ijazah sebagai pejabat publik ya, itu pasti menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan kejujuran. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui latar belakang pendidikan pemimpinnya. Jokowi mengadukan orang-orang yang mencari tahu ijazahnya ke Polda Metro menimbulkan kesan bahwa ada sesuatu yang dia sembunyikan. Padahal dengan mudah dia dapat memperlihatkan ijazahnya kepada masyarakat untuk diteliti, untuk dapat juga mengurangi ya kepercayaan masyarakat serta dapat memulihkan namanya jika terbukti ijazahnya asli. Tetapi hal yang sangat mudah tersebut tidak pernah dilakukan oleh Jokowi. Justru dia memperalat Polri dalam tanda kutip. Ya tentunya ini bisa terjadi karena apa? Karena privilege-nya. Dia sebagai mantan presiden dan juga
ada orang dekatnya, geng Solo, yaitu Kapolri, serta anaknya lagi menjabat sebagai wakil presiden. Tentu hal ini tidak boleh terjadi di Republik ini. Polri seharusnya menerapkan azas keadilan buat semua. Tapi pada kenyataannya tidak demikian. Aduan masyarakat tentang ijazah Jokowi via TPUA tanpa dasar hukum yang kuat dihentikan begitu saja oleh Barreskrim Polri. Tetapi aduan Jokowi kepada aktivis dan akademisi diteruskan dengan cepat oleh Polri, tanpa sebenarnya kepastian apakah ijazah Jokowi itu asli. Entah karena aduan Jokowi atau kemungkinan intervensi kepada penyidik Polda, secara aneh, ya, kasus pidana aduan atau delik aduan umum, ya, delik aduan ataupun delik umum itu disatukan dan diperberat dengan pasal Undang-Undang ITE pasal 32 dan 35. Ini sangat terkesan, ya, tujuannya untuk segera menangkap dan, ya, memenjarakan para aktivis dan akademisi yang kritis tersebut tanpa membuktikan keaslian ijazah Jokowi melalui pengadilan. Walaupun dia beberapa kali menyatakan akan membuka di pengadilan. Ini kontroversi ini menjadi tanda tanya dan bermuara ketidakpercayaan di tengah masyarakat kepada Polri melakukan ketidakadilan. Bahkan terkesan adanya kriminalisasi terhadap orang-orang yang mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi tersebut. Kasus ijazah Jokowi telah menjadi isu nasional, bahkan internasional. Karena semua media menayangkan kasus ini. Dan di tengah masyarakat terjadi pecah belah. Ya. Apalagi Jokowi dalam hal ini melibatkan relawannya secara buta. Dan juga mengerahkan para buzzer. Ya, Gibran pernah mengumpulkan buzzer di istananya. Ya, saya teruskan. Ini ada yang masuk sebentar. Ini ininya artikelnya menyangkut masalah persatuan. Nah, saya persingkat saja. Ya. Sebenarnya tidak boleh ini terjadi, aduan yang demikian, karena tujuannya cuma untuk menangkap para kritisi. Kasus ijazah Jokowi telah menjadi isu nasional ini, ya, dan mempergunakan para pendengung, dan dalam hal ini pada pidato Presiden Prabowo di 16 Agustus yang menyatakan ingin persatuan atau topiknya adalah persatuan. Langkah dari Presiden Prabowo dalam keinginannya itu atau untuk persatuan itu diteriakkannya pada pidato kenegaraan 80 tahun kemerdekaan Indonesia di gedung MPR. Ya, tentu perlu diapresiasi. Namun persatuan tanpa usaha yang konkret, ya, hanya akan menjadi slogan dan teriakan tanpa makna. Salah satu unsur persatuan adalah penegakan hukum yang adil. Penegakan hukum yang adil dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga hukum, sehingga masyarakat merasa aman dan percaya diri. Karena penegakan hukum yang adil dapat mengurangi konflik dan ketegangan, ya, di tengah masyarakat, bahwa keadilan ditegakkan dan hak-hak mereka dilindungi. Penegakan hukum yang adil dapat mengembalikan marwah institusi Polri, serta kesadaran hukum masyarakat akan meningkat sehingga mereka lebih patuh terhadap hukum dan aturan. Penegakan hukum yang adil dapat membangun kesetaraan di antara masyarakat karena semua orang diperlakukan sama di muka hukum. Dalam konteks persatuan bangsa, menegakkan hukum yang adil dapat menghilangkan kriminalisasi dan perlakuan yang tidak adil terhadap aktivis dan akademisi serta kelompok lainnya untuk menegakkan kebenaran. Menegakkan hukum yang adil juga dapat meningkatkan kohesivitas sosial dan membangun rasa persatuan di antara masyarakat, serta membangun legitimasi pemerintah, terutama pemerintah Prabowo,
dan lembaga hukum, Polri, Kejaksaan, Pengadilan. Masyarakat dipastikan akan lebih percaya dan pasti akan mendukung pemerintah dan lembaga tersebut. Terakhir, segera saja Prabowo mendesak Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya kepada masyarakat dan menghentikan kasus tindak pidana tentang ijazah asli di Polda Metro, supaya masyarakat tidak terbelah, persatuan dapat tercapai. Untuk kasus ijazah Jokowi, segera saja Presiden Prabowo mengganti Kapolri dan unsur lainnya di institusi kepolisian yang telah melakukan azas ketidakadilan bagi pencari keadilan dan kebenaran. Prabowo perlu segera memusnahkan para pendengung atau buzzer, ya, yang tentunya harus diusut tuntas siapa yang membiayai dan yang mengelola atau membina mereka. Hal ini juga pernah diteriakan oleh Presiden RI kelima Megawati, yang juga mengutus wakilnya kepada Presiden Prabowo mengenai bahayanya para buzzer bagi persatuan. Prabowo segera memerintahkan Jaksa Agung untuk eksekusi Silvester. Secara hukum yang sudah inkrah, secara kasat mata telah menghancurkan marwah institusi Kejaksaan RI serta mencoreng tegaknya hukum secara adil dan beradab. 6 tahun lamanya sejak Jokowi berkuasa tidak bisa dieksekusi. Penegakan hukum yang adil merupakan unsur penting dalam membangun dan memelihara persatuan di masyarakat. Dengan melakukan usaha-usaha tersebut, persatuan dapat menjadi lebih nyata dan berdampak positif bagi masyarakat. Ya, demikian tulisan saya di Dirgahayu HUT RI ke-80 yang saya tulis dan sudah diberitakan oleh banyak pemberitaan online. Dan tadi Pak Refli Harun menyinggung mengenai ada rencana yang kita akan adakan. Memang benar, kami di Bandung akan melakukan semacam bedah, ya, korupsinya Jokowi. Diskusinya akan menampilkan narasumber-narasumber yang paham betul tentang korupsinya Jokowi dan keluarga. Ya, dan nanti juga diminta kesediaannya Pak Refli Harun yang sudah pengalaman di BUMN untuk jadi penanggap. Ya, mungkin antara tanggal minggu pertama September dan pertengahan September akan kita lakukan di Bandung. Demikian, keren cadas. Terima kasih bagi para pendengar RH Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bro Syafril Sofyan. Mudah-mudahan pulang besok ya. Ya, pulang. Oke. Ya. Oke, ya, saudara sekalian, ini kita sudah larut malam ya. Ruangan sudah dihentikan, walaupun sebenarnya ada berita-berita menarik untuk dibahas gitu. Ini ada sindiran yang luar biasa. Saya cuma mau nambah sedikit dari cucu Bung Hatta. Dia, wah, luar biasa nih, sindiran yang sangat keras sekali. Mudah-mudahan tidak diapa-apakan gitu ya. Bagaimana dia menyindir presiden melalui unggahannya di X atau di mana nih ya? Di X atau di mana nih? Yang jelas Gustika Yusuf Istana Negara ya dia. Di hari kemerdekaan tahun ini, rasa syukurku bercampur dengan keprihatinan atas luka HAM yang belum tertutup. Bahkan kini kita dipimpin oleh seorang presiden penculik dan penjahat HAM dengan wakil anak haram konstitusi. Militerisasi kian merasuk ke ruang sipil dan hak-hak asasi rakyat Indonesia kerap dilucuti oleh penguasa yang tidak memiliki tepas lira, yang mau menulis ulang sejarah bangsa dengan memutihkan dosa-dosa penguasa beserta kroni-kroninya. Jujur, tidak sampai hati merayakan hari kemerdekaan Indonesia ke-80 tanpa rasa iba. Dengan peristiwa demi peristiwa yang mengkhianati nilai kemanusiaan yang datang bertubi-tubi, seperti kekerasan aparat yang baru saja mengorbankan jiwa di Pati minggu ini. Ya, itu unggahan dari cucu Muhammad Hatta yang bernama Gustika Yusuf. Dan ini adalah ujian bagi pemerintahan sekarang. Apakah pemerintahan sekarang termasuk yang tipis telinganya, tidak mau mendengarkan, walaupun memang ini sebuah kritikan yang sangat substantif ya,
Karena soal pelanggaran HAM dan lain sebagainya itu sesuatu yang justru menjadi kontroversi setiap Presiden Prabowo ingin melakukan ikut berpartisipasi dalam election atau presidential election. Dan sampai sekarang remain questionable soal itu karena tidak ada keputusan apapun. Yang jelas Presiden diberhentikan dari dinasnya sebagai legend, dan kendati demikian di masa pemerintahan akhir Jokowi dinaikkan pangkatnya menjadi jenderal kehormatan. Kita akan bahas nanti secara intelektual, secara ilmiah, akademik, sambil berharap 80 tahun kemerdekaan Indonesia ini adalah benar-benar merdeka dari belenggu apapun, termasuk belenggu kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.